Seseorang yang mengandung belum menikah, ya, hukumannya adalah dirajam batu sampai mati. Sesuatu yang melanggar hukum adat yang berlaku pada waktu itu, ya, seperti seorang yang kedapatan berzina, ya, itu hukumannya dirajam batu sampai mati. Sama dengan Maria. Ketika ia katakan yes, ketika ia katakan aku mau melakukan Tuhan, aku mau turut semua rencanamu terjadi di dalam kehidupan Tuhan pakai aku. Dia harus menanggung resiko. Resiko yang tidak kecil, tetapi resiko yang sangat besar. Dia harus siap dirajam batu. Tapi inilah pribadi Maria. Ya. Sini ada nama Maria enggak? Enggak ada. Ya. Oh, Ibu Maria ya. Mama Maria apa Ibu Maria? Mama Maria. Maria itu artinya ditinggikan. Sama dengan Miriam yang saudara dari Musa, ditinggikan. Ya. Ya, mungkin nama kita Anton, tapi gak apa-apa kita punya hati seperti Maria. Amin. Nama kita boleh Bagas, tapi penyerahan kita kepada Tuhan seperti Maria. Kita mau berkata, aku hamba Tuhan, aku hamba. Terjadi semua rencana Tuhan di dalam hidupku, dan aku mau ikut apa yang menjadi rencana Tuhan. Meskipun resikonya besar, meskipun resikonya ya, kita harus mengalami banyak tantangan di dalamnya. Ya. Tapi kalau zaman sekarang itu Tuhan justru bukan risikonya yang besar, untungnya besar. Ya, dan kayak ikut Tuhan hari-hari tidak menanggung risiko yang besar. Ya. Kalau kita melihat kesaksian zaman sekarang, orang ikut Tuhan justru diberkati luar biasa. Amin. Ya. Diberkati luar biasa, hidupnya dipulihkan luar biasa. Ya kok? Ya. Tuhan pulihkan kembali kehidupan kita semua karena mengikut Tuhan. Tapi saudara, dari apa yang kita pelajari, sikap hati ini perlu dijaga. Ya. Jangan sampai berubah oleh karena apapun, oleh karena ekonomi, oleh karena berkat-berkat besar, kepercayaan besar yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai berubah sikap hati kita, ya. Karena ketika sikap hati kita berubah, ya, bukan hanya di dalam pelayanan aja, tapi di dunia kerja atau di manapun kita berada. Ketika sikap hati kita berubah, ya, kita sedang mengambil sesuatu yang bukan punya kita. Kita sedang mengambil sesuatu yang punya kita. Kita sedang mengambil kemuliaan yang bukan punya kita. Kita sedang mengambil kemuliaan Tuhan dan kita pasangkan di dalam hidup kita, sehingga kita yang dimuliakan, kita yang ditinggikan, dan Tuhan semakin tidak terlihat di dalam hidup kita. Jadi dimanapun kita berada, kita harus berani berkata bahwa semua karena Tuhan. Amin. Semua karena Tuhan. Saya banyak belajar hari-hari ini di dalam kehidupan saya, di dalam bekerja, ya. Di mana di tempat kerja kami selalu dikatakan di dalam bahasa mereka, bekerjalah karena Tuhan, bukan karena makhluk. Karena kadang-kala kita melakukan sesuatu karena kita ingin menyenangkan pimpinan kita.
kita menyenangkan orang lain. Ya, akhirnya kita capek, lelah. Muka kita sudah ganteng kayak gini, kita masih cari muka lagi kan? Muka kita sudah cakep kayak gini, kita masih cari muka lagi. Tapi kalau kita bekerja karena Tuhan, kita nggak pernah capek. Ya. Dan kita tidak pernah mengharapkan apresiasi apapun dari manusia. Karena kita tidak sedang mencari kemuliaan diri. Kita sedang mencari memuliakan Tuhan lewat seluruh kehidupan kita. Ketika kita dapat pujian, ya, kita tidak menjadi punya sayap untuk terbang tinggi gitu kan. Karena kita tahu bahwa sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan dan kemuliaannya untuk Tuhan. Kalau kita tidak dapat pujian, kita juga tidak kecewa. Karena kita tidak melakukan untuk kita melakukan untuk Tuhan. Pujian dari manusia, ya, kalau itu diberikan itu untuk Tuhan, kalau tidak diberikan juga nggak masalah. Yang penting motivasi kita melakukan segala sesuatunya adalah untuk Tuhan. Itu di sekuler, saudara. Apalagi di dalam pelayanan. Kita nggak pernah lelah, kita nggak pernah capek bekerja di ladang Tuhan. Nah, kita katakan, karena kita tidak bekerja untuk GBI, kita tidak melayani untuk GBI, kita tidak melayani untuk gembala, kita tidak melayani untuk siapa. Kita datang di sini, kita melayani untuk Tuhan. Kita nggak pernah capek. Mungkin rumah kita jauh, mungkin cuaca sekarang hujan, mungkin uang kita pas-pasan untuk beli bensin 1 liter, 2 liter, ya kan? Atau buat bayar ongkos Grab, ya. Kita nggak akan pernah memperhitungkan semuanya, karena kita tidak melakukan buat diri kita. Kita datang ke sini untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Kita datang di sini untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita datang dengan hanya untuk supaya orang tahu bahwa agak enak kalau nggak ke gereja, ntar nggak enak sama Pak Hari aja, ntar nggak enak sama tetangga, ya kan? Mungkin secara lahiriah, secara kelihatan kita akan dilihat secara rohani, ya kan? Taat ibadah. Tapi itu tadi, bahwa Tuhan tidak melihat casing, Tuhan tidak melihat yang kelihatan oleh mata kita manusia, tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita. Pernah cerita nggak di sini? Seorang satu gereja besar ini kesaksian punya kelompok paduan suara, ya, paduan suara. Kemudian di dalam kelompok paduan suara itu ada satu ibu rajin banget ikut paduan suara, tapi suaranya fals, ya. Jadi kalau do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do, jadi do sama re sama bunyinya, do re kan fals. Tapi hatinya sungguh-sungguh ingin ikut paduan suara untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau mereka sudah nyanyi, ya, yang paling bagus, tiba-tiba ada satu yang suka muncul sendiri, ya kan? Dan kalau telinga pelatih itu salah satu nada aja pasti kedengaran, ya. Dan itu sangat mengganggu. Suatu saat ibu yang fals ini sakit, ya, mereka harus tampil di ibadah 1, 2, 3, 4 di gereja. Ibunya sakit. Apa reaksi mereka? Puji Tuhan katanya. Puji Tuhan, ibunya sakit jadi gak ikut paduan suara. Dan ketika mereka paduan suara, itu mereka dapat pujian yang luar biasa dari jemaat. Oh, karena
Tidak ada yang salah satu nada pun. Ibadah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mereka senang karena bisa menyanyi dengan suara mereka. Setelah acara itu, Tuhan ingatkan kepada pemimpin berusaha ini, pujianmu yang merdu, ya, sorak-sorak dan jemaat yang banyak, ya, tapi itu tidak menyukakan hatiku. Karena apa? Karena kalian memuji bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan manusia. Ibu yang suaranya fals itu, ya, justru itu yang sampai ke telingaku dan kasihku. Karena meskipun suaranya fals, tapi hatinya benar-benar dia mau memuji bagi Tuhan. Amin. Ini saudara yang suaranya fals, gak apa-apa WL di sini, ya. Tapi perbaiki dikit-dikit. Yang penting hatinya, ya. Hatinya benar-benar mau memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Ya. Welia kain kaun tuh, ya, itu seorang pencipta lagu, seorang pemuji, seorang penyembah, ya. Tapi dia selalu menyadari bahwa saya bukan artis rohani. Meskipun orang kagum dengan penyembahannya, orang suka dengan pujiannya, ya, tetapi hatinya, apapun yang dilakukan hatinya adalah sedang sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan, sedang sungguh-sungguh meninggikan nama. Makanya dia gak mau disebut artis rohani. Karena kalau artis itu show, ya. Yang penting jemaat senang, yang penting jemaat suka, ya. Karena tadi Tuhan tidak melihat casing, tapi Tuhan melihat sampai kedalaman. Seperti anak-anak yang penuh dengan kepolosan, ya kan? Ketulusan. Dari malam saya nonton YouTube seorang satu keluarga sangat miskin di Eropa, ya, di musim dingin. Mereka udah kehabisan makanan. Beberapa hari mereka makan tapi tidak cukup, dan hari itu adalah hari di mana mereka tidak punya makanan apa-apa. Anaknya mulai berkata, "Ma, lapar, Ma." Lalu istrinya lihat bapaknya bilang begini, "Siapin piring di meja makan. Malam ini kita mau makan besar." Setelah disiapin piring, anak-anaknya disuruh ngumpul semua. Pada saat mereka ngumpul, makanan belum ada. Lalu disuruh berdoa. Lalu bapaknya nanya ke anak yang pertama, yang kecil, "Apakah kamu yakin hari ini kita akan makan besar?" Katanya, "Amin." Ya. Saudara, kalau anak kecil akhirnya dari hati yang paling dalam. Meskipun dia tidak melihat ada makanan di depannya, ya, tetapi dia meyakini bahwa sesuatu itu akan terjadi dengan ketulusan, ya. Bukan melihat kenyataan, tetapi dengan ketulusan, ya. Sama dengan anak-anak kita kan. Anak-anak kita kan tahunya mamanya, bapaknya punya duit terus, padahal bapak mamanya nggak punya duit. "Ma, beli baju, Ma, beli jajan, Ma," sampai nangis. Ya, sebenarnya bukan hanya persoalan keinginan dia, tapi dia benar-benar yakin mamanya ini punya kemampuan. Dia benar-benar yakin papanya ini punya kemampuan. Coba lihat orang-orang di kalangan yang mungkin pekerjaannya biasa-biasa, tapi anaknya juga punya keinginan beli handphone yang mahal, ya, yang iPhone atau apa dan sebagainya. Itu bukan hanya persoalan keinginan, ya, tetapi persoalan bahwa dia sangat yakin terhadap papanya dan mamanya. Papanya bilang, "Yakin hari ini kita mau makan besar?" "Amin." Ya kan?
Yang kedua, kamu yakin kita mau makan besar hari ini? Amin. Sampai semua anak-anaknya amin semua. Lalu papanya bilang, siapa yang mau berdoa? Lalu anak yang kecil, yang perempuan, saya Pak, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Tiba-tiba dia berhenti. Ya. Dia keluar, dibuka pintu. Ya. Buka pintu rumahnya. Kalau di Eropa kan musim dingin, ya. Kalau saudara pernah ke sana, ya, saudara akan rasakan. Saya juga belum pernah ke sana. Di musim dingin itu pintu semua ditutup. Jadi ketika dibuka pintu, ya, itu hawanya luar biasa. Lalu bapaknya bilang, nak, pintu jangan dibuka, ini dingin banget. Lalu anaknya bilang, nanti kalau kita lagi doa Tuhan Yesus mau masuk, pintu lagi ditutup katanya. Ya. Lalu bapaknya, oke, nggak apa-apa, pintu dibuka. Pada saat mereka sedang berdoa, tiba-tiba Mas Amin ada yang ketuk pintu. Ternyata wali kota lagi keliling untuk mencari orang-orang miskin yang untuk diberi bantuan makan. Ya. Tapi dia keliling, semua pintu tertutup karena musim dingin. Hanya pintu itu yang terbuka. Lalu wali kota menyerahkan makanan dan semua bantuan makanan kepada keluarga miskin itu, dan mereka benar-benar makan bersama malam itu. Piring sudah disiapkan, meja makan sudah rapi. Tuhan antar makanannya ke dalam keluarga itu. Itu suatu hal yang luar biasa. Kalau kita tulus pada Tuhan, ya, bukan tulus, saudara, ya, Tuhan melihat. Sekalipun di tempat yang tersembunyi, Tuhan melihat. Ya. Karenanya, mari kita jaga hati kita. Ya. Tetap seperti hati Maria yang tidak berubah meskipun dia mendapatkan kepercayaan yang luar biasa, menjadi bunda Mesias, ya, yang namanya dikenang sepanjang masa, tetapi ia tetap menjadi pribadi yang rendah, yang mau menyerahkan seluruh hidupnya bagi rencana Allah. Terjadilah Tuhan, karena aku ini adalah hamba. Dan yang terakhir, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Di dunia, seorang yang belum menikah kemudian mengandung, ini baru pertama kali terjadi. Kenapa? Waktu malaikat Gabriel datang ke Zakaria, ya, dan Elizabeth, ya. Ketika Zakaria bertanya, kemudian dia menjadi bisu, ya. Tapi waktu datang Gabriel ke Maria, lalu Maria katakan, sebenarnya maksudnya apa ini di dalam hatinya, ya. Tapi dia tidak menjadi bisu, ya. Karena di Israel orang yang lanjut usia itu mengandung itu pernah terjadi. Orang yang mandul, ya, kan dikatakan istri Zakaria itu sudah lanjut usia dan mandul. Orang yang lanjut usia dan orang yang mandul itu pernah terjadi, mereka bisa mengandung, yaitu Abraham, ya, istri Abraham, ya. Tapi seorang yang belum menikah kemudian mengandung, itu belum pernah terjadi. Makanya Alkitab katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi sesuatu yang tidak pernah terjadi di dalam dunia pun, kalau Tuhan katakan itu terjadi, maka itu pasti terjadi. Apalagi kalau sudah pernah terjadi, ya. Tuhan pernah menyembuhkan orang lumpuh, pernah terjadi kan? Kalau pernah terjadi, pasti bisa terjadi di zaman kita ini. Kalau kita percaya. Jadi kata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil di dalam bagian ini luar biasa. Menunjukkan sesuatu yang tidak pernah terjadi di sepanjang sejarah manusia pun, kalau Tuhan berkehendak itu pasti terjadi. Apalagi kalau pernah terjadi.
hal yang pernah terjadi dahulu pasti bisa terjadi hari ini. Ya. Jadi yang tidak pernah terjadi aja bisa terjadi, apalagi sudah pernah terjadi. Orang mandul, ya, orang lanjut usia bisa hamil, ya, apalagi kita masih muda, ya, maksudnya masih keluarga muda, ya, kemudian produktif, ya. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan pasti kasih kita keturunan. Ya. Asal kalau jangan minta yang Maria lagi, udah susah terjadi kayak gitu, ya. Tapi ada juga sih yang mengaku kayak Maria, tiba-tiba datang, Pak saya hamil, ya kan? Ya saya nggak tahu ini kok bisa terjadi. Ya itu akal-akalan itu, ya. Itu FBI, kan? FBI, ya. Married by ya accident. Ya. Dan ini 3 hal, ya, yang bisa menjadi perenungan kita di bulan Desember ini, di awal Desember masuk di Natal. Yang tetap kita jaga adalah hati kita, karena Tuhan melihat hati. Bukan berarti kita tidak perlu memperbaiki casing kita. Perlu, casing ini perlu dirapiin, ya. Perlu dirapiin, ya. Perlu penampilan, perlu, ya. Wangi perlu, ya. Rajin ke ibadah itu perlu, ya kan. Datang ke gereja berdoa sungguh-sungguh sampai nangis, sampai keluar air mata itu perlu. Tapi yang kita harus dasari dengan hati yang sungguh-sungguh. Hati yang sungguh-sungguh bahwa kita datang ke hadapan Tuhan, kita melakukan segala sesuatunya adalah untuk Tuhan. Dimanapun kita berada, di dalam keluarga, ya, di dalam pekerjaan, ya, semua. Hati kita. Ketika Tuhan juga percayakan hal-hal yang besar, ya kita juga jangan lupa daratan, ya. Kita harus tahu bahwa ketika kita naik level, itu bukan tangan kita yang mengangkat, tapi tangan Tuhan yang mengangkat kita membawa ke level-level yang berikutnya. Karena banyak yang terjadi, saudara, ketika orang sudah naik level, ya, tadinya gereja di rumah kecil kayak gini, udah nggak mau lagi gereja di rumah kecil kayak gini, ya. Maunya di gedung yang musiknya wow, ya. Yang kalau musiknya baru nyanyi air mata udah turun, ya. Itu hadirat Allah apa hadirat kita, ya. Banyak terjadi, saudara, ya. Dulu di Bekasi ada rajin main musik di gereja kecil di gang, ya. Tiba-tiba Tuhan berkati kaya, gerejanya bukan di Bekasi lagi, udah jauh ke Jakarta sana, ya. Yang ada gedungnya, yang penyanyinya bagus-bagus suaranya dan sebagainya. Itu bagian dari hati, ya. Kemudian yang kedua, mari kita relakan, ya, seluruh hidup kita, ya. Hidup kita nggak berapa lama sih, ya. Kita relakan seluruh hidup kita, kasih untuk rencana Tuhan, kasih untuk pekerjaan Tuhan, kasih untuk maunya Tuhan, ya. Kasih semua untuk Tuhan, amin. Kalau kita udah kasih semua untuk Tuhan, ya, Tuhan pasti melihat waktu kita ngasih, kita tulus nggak atau kita tulus nggak atau tidak, ya. Kalau kita kasih semuanya dengan ketulusan, ya, kalau kita katakan Tuhan itu tidak mau diutamain, Tuhan pasti membalaskannya. Kita berkata 20, 30, 100 kali. Tuhan akan pasti memberkati kita berlimpah-limpah. Dan yang ketiga, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Yang tidak pernah terjadi pun kalau Tuhan nyatakan pasti bisa terjadi. Jadi jangan khawatir, saudara, ya. Kalau saudara punya pergumulan dengan sakit, punya pergumulan dengan jodoh, punya pergumulan dengan anak, punya pergumulan dengan ekonomi, ya, punya pergumulan dengan keluarga, ya, gak usah takut, ya, gak usah khawatir, ya. Karena yang tidak pernah terjadi itu Tuhan bisa buat jadi, apalagi sudah pernah terjadi, Tuhan pasti bisa buat jadi. Kita seperti kesaksian
keluarga miskin aja ya. Yang kita perlu lakukan percaya, siapkan piring di meja makan ya. Kita hanya percaya berdoa, Tuhan mengantarkan makanan untuk mengisi meja makan kita. Amin. Saja firman Tuhan bisa kami sampaikan. Sebelum saya serahkan Pak Riyadi, kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Kami bersyukur kalau kesempatan hari ini kami belajar kembali kebenaran firman Tuhan melalui Lukas. Tuhan memilih wanita yang istimewa bukan karena dia dari kalangan berada, terpandang, berpendidikan baik, tetapi karena Tuhan melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Tuhan melihat sampai kedalaman pribadi Maria, sehingga Tuhan datang melalui Gabriel berbicara secara langsung, menyampaikan segala tujuan Tuhan di tengah-tengah kehidupan Maria menjadi Bunda Mesias. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan ajarkan kami, biar kami juga di dalam seluruh kehidupan kami terus menjaga sikap hati kami, sikap hati yang rendah hati di hadapan Tuhan, sikap hati yang hanya memeninggikan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Seluruh berkat yang kami terima, seluruh apresiasi yang ada, semua untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan terus jaga kami. Kami tidak menjadi sombong dan angkuh atas setiap apa yang kami terima dari Tuhan. Dan Tuhan juga mampukan kami untuk merelakan seluruh kehidupan kami Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk rencana Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ini ya Tuhan. Kami hanya mau katakan yes terhadap rencana Tuhan. Yang mau katakan setuju terhadap segala rencana Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami terus percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Immanuel Allah beserta kami di dalam seluruh rencana Tuhan. Bahkan Tuhan, kami mau terus meyakini bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan sesuatu yang tidak pernah terjadi pun, kalau Tuhan katakan terjadi, maka itu akan terjadi. Dan kami tahu apa yang kami kumpulkan hari-hari ini Tuhan sudah pernah kerjakan kepada ribuan orang. Dan Tuhan juga sanggup untuk mengerjakan kepada kami yang saat ini berdoa berseru dengan sungguh-sungguh, meminta dan memohon kepada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau terus nyatakan firman ini di dalam kehidupan kami. Kami tidak melupakan firman ini, tapi kami mengingat-ingat terus, kami melakukan terus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Bahwa Allah yang tidak pernah memandang rupa Tuhan itu. Kamu memilih kami bukan karena cakep, bukan karena ganteng, bukan karena kami punya jabatan, bukan karena kami kaya Tuhan. Engkau sungguh Allah yang melihat kedalaman hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini pada pagi hari Tuhan. Kau berikan kami hati-hati seperti Maria Tuhan. Hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang taat di hadapan-Mu Tuhan. Hatimu tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Dan menyadari kami hanya hamba Tuhan Yesus. Jadilah kepada kami seperti apa yang Kau mau dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan Yesus boleh senantiasa dipakai untuk memuliakan Engkau Tuhan. Karena kami tahu sadar bahwa Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami muliakan Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan pada kebenaran firman-Mu pada pagi hari. Berkati hamba-Mu Bang Adi Markus Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, Kau rapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Kau pakai lebih lagi dan lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus. Biar menjadi alat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus, untuk memberitakan kabar keselamatan dimanapun Tuhan hamba-Mu Kau untuk memberitakan kabar Injil-Mu Tuhan Yesus.
Kau berkati kehidupannya, Kau berkati keluarganya Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan, kehidupan mereka Tuhan Allah yang mengasihinya Tuhan. Kau berkati setiap apa yang dikerjakan, usahakannya Tuhan, apa yang direncanakan dalam hidupnya Tuhan. Engkau memberkati semuanya Tuhan, istrinya, anaknya, keluarganya, orang tuanya juga Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Selalu senantiasa menyertai dan melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari Tuhan Yesus, kami mau mengingat kembali Tuhan Yesus akan pengorbanan di kayu salib Tuhan. Engkau sudah menyerahkan tubuh dan darah-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi pengingat akan kami Tuhan. Betapa besarnya Tuhan pengorbanan-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami dapat merayakan setiap kami Tuhan Yesus. Merayakan pada perjamuan ini Tuhan Yesus. Kau yang memutuskan mengucapkan setiap kami. Kami layak melakukan ini. Kau berkati perjamuan ini Tuhan Yesus. Biarlah dalam perjamuan kuasa, ada kuasa oleh tubuh dan darah kepada pagi hari yang sakit boleh disembuhkan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi dalam hidup kami Tuhan. Biarlah juga memerayakan setiap mereka Tuhan perjamuan. Biar perjamuan ini bukan sekedar kegiatan rutinitas Tuhan, tapi sungguh-sungguh keluar dari hati kami Tuhan untuk mengingat kembali pengorbanan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam roti perjamuan ini ada ayat, biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari saudara kita akan roti kita sebelum Tuhan Yesus tangkap diserahkan. Malam terakhir dia mengadakan suatu perjamuan. Dia mengangkat roti dan dia memecahkan dan dia berkata bahwa inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami percaya Tuhan bahwa ini bukan sekedar perjamuan. Inilah tubuhmu Tuhan yang kau serahkan bagi setiap kami. Engkau rela menyerahkan tubuhmu bagi setiap kami Tuhan, agar dosa-dosa kami diampuni Tuhan.
Engkau menyerahkan tubuhmu Tuhan agar kami tidak mengalami aniaya Tuhan Yesus. Engkau yang menebus segala dosa-dosa kami, Engkau menebus pelanggaran kami Tuhan. Hidup kami sudah diselamatkan oleh pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Kami melakukan ini Tuhan Yesus karena mengingat betapa besar pengorbanan atas hidup kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari Tuhan, dengan segenap iman kami Tuhan, kami mau menerima tubuh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami terima, kami sambut Kristus. Masa kita terima tubuh Yesus. Setelah itu dia mengambil dan berkata bahwa inilah sudah meteraikan punya darahku, bila darah Tuhan Yesus yang tercurah bagi setiap kita, bila darah yang sudah menebus segala dosa-dosa kita, darah yang menyucikan, yang menguduskan, dan melayakkan kita. Darah inilah yang memberikan keselamatan bagi kita, memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa inilah darah-Mu Tuhan, darah yang Tuhan Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan, untuk menebus dosa-dosa pelanggaran kami Tuhan Yesus. Dan kami juga percaya bahwa di dalam darah-Mu ada kuasa Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini setiap orang yang minum darah Tuhan ini akan menerima kesembuhan, sakit apapun, segala sakit penyakit apapun Tuhan Kau sembuhkan Tuhan dari Tuhan. Bila dengan darah Yesus kami Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan, kami menerima, kami sambut darah-Mu Tuhan. Di dalam nama darah Yesus kami terima darah Yesus. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat darah. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur di dalam Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Betapa besar kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Engkau yang sudah menguruskan kami, menyucikan kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau berkorban bagi setiap kami. Siapakah kami ini Tuhan, mengorbankan tubuh dan darah-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu luar biasa. Segala mata kaya
di tempat ini ya Bapak. Engkau memberkati Tuhan. Hamba-Mu Tuhan gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Yesaya Alex Sungai Bali. Aku berdoa Tuhan, aku melepaskan berkat bagi hamba-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, dalam urapan-Mu mengalir dalam kehidupannya ya Bapak. Sehingga Tuhan setiap hari dia boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya ya Bapak. Sehingga dia boleh Tuhan lebih intim lagi di hadapan Tuhan, dan dia boleh melayani Tuhan dengan kuasa dan urapan yang daripada Tuhan. Berikan roh yang menyala-nyala dalam kehidupannya ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati juga Tuhan setiap hamba-Mu juga Tuhan di tempat ini. Pak Haryadi beserta dengan timnya ya Bapak. Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, roh yang baru bagi setiap mereka ya Bapak. Sehingga setiap mereka boleh berjalan seturut dengan kehendak dan maunya Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapak. Mereka boleh berjalan Tuhan melayani Tuhan dengan tidak letih dan lesu Tuhan, tapi mereka boleh kuat, senantiasa kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Aku berdoa juga buat Indonesia, karena Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati Presiden kami Joko Widodo beserta Wakil Presiden kami Haji Ma'ruf Amin Tuhan. Aku berdoa buat seluruh kabinet yang ada Tuhan, pemerintahan di pusat sampai ke daerah-daerah, sampai tingkat RT RW. Engkau memberkati Tuhan, memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi mereka Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan Engkau berikan dalam kehidupan mereka ya Bapak. Seluruh program-program yang ada di Indonesia, vaksinasi yang sedang berjalan Tuhan, aku berdoa Tuhan, kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa selalu menyertai Tuhan di Indonesia, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga Tuhan akan memberikan persembahan kami ya Bapak. Biarlah Tuhan Engkau memberkati persembahan kami, berkati setiap tangan-tangan yang belum bisa memberi Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati mereka Tuhan, sehingga di suatu saat nanti mereka juga boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. sebab Engkau Tuhan yang hidup Tuhan, Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami pada pagi hari Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami di hadapan. Inilah persembahan hati kami Tuhan Yesus, melalui harta kami. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau yang menilik setiap hati kami. Engkau tahu hati kami. Yang Engkau memberkati persembahan kami Tuhan Yesus, biar dipakai untuk memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Engkau berkati juga setiap tangan-tangan yang sudah memberkati pada pagi hari, yang sudah memberi pada pagi hari Tuhan Yesus. Seperti halnya dia menabur Tuhan Yesus, supaya memberkati mereka tidak hanya 36
60 bahkan 100 kali lipat Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka Tuhan, sehingga tidak ada yang kekurangan Tuhan di antara jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing, sertai perjalanan kami, timbangan kami di tempat tujuan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertaimu, melindungimu, memberkatimu, mengurapimu daripada siang hari sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang. Yang percaya katakan